Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu bab tentang bilangan bulat oleh Mbak Anggita. Nah, bilangan bulat ini bukan bilangan yang bentuknya bulat aja ya, Dek ya. Jadi, bukan hanya nol, kan nol itu berbentuk bulat, atau 8 atau 9. Jadi, bilangan bulat itu bukan bilangan yang bentuknya bulat. Oke, jadi apa sih bilangan? Nah, bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan nol. Jadi ada bilangan nol, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan tidak memuat bilangan pecahan maupun bilangan desimal. Jadi misalnya kalau Mbak tanya, 1/2 itu bilangan bulat bukan? Bukan ya, kenapa? Karena dia adalah bilangan pecahan. Misalnya lagi, 2,3 itu bilangan bulat bukan? Bukan. Kenapa? Karena dia adalah bilangan desimal. Nah, apa itu bilangan bulat negatif? Kalau bilangan 0 udah jelas ya, dia adalah angka 0. Kemudian bilangan bulat positif itu berarti dia nilainya positif. Misalnya 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian kalau misalnya bilangan bulat negatif ini sebagai contoh misalnya gini nih. eh Waktu kalian pegang es yang ada di dalam freezer dingin ya, Dek. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa ya eh, air yang ada di dalam freezer atau barang yang ada di dalam freezer itu akan menjadi sangat dingin, bahkan bisa jadi membeku dan menjadi es. Nah, kenapa? Karena suhu di dalam freezer itu berada di bawah 0 derajat Celcius sehingga dia bisa membeku. Nah, suhu yang berada di bawah 0 derajat Celcius ini adalah salah satu contoh dari bilangan bulat. Bilangan bulat negatif maksud Mbak ya. Nah, bilangan bulat negatif adalah semua bilangan yang terletak di sebelah kiri 0 pada garis bilangan. Nanti kita akan bahas tentang garis bilangan itu ya. Nah, bilangan bulat negatif juga adalah bilangan yang memiliki tanda negatif. Ingat ya, berarti kalau misalnya bilangan bulat negatif, dia punya tanda negatif sebelum angkanya. Nah, sebagai contoh seperti ini. Suhu di puncak Gunung Seminung adalah negatif 2 derajat Celcius. Nah, yang dibaca itu negatif 2. Jadi ingat ya, kalau ada bilangan negatif, dia dibaca dengan negatif. Oke, selanjutnya, tadi Mbak udah bahas-bahas dikit tentang garis bilangan, di mana bilangan bulat negatif itu berada di sebelah kiri bilangan 0. Nah, garis bilangan adalah suatu garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Karena hari ini kita sedang membahas tentang bilangan bulat, berarti bilangan yang dimaksud adalah bilangan bulat. Boleh nggak Mbak kalau misalnya kita pakai bilangan pecahan dan desimal? Boleh. Garis bilangan ini berlaku untuk semua bilangan. Tapi karena kita hari ini membahas tentang bilangan bulat, maka kita akan menggambarkan garis bilangan bulat. Nah, contohnya seperti ini, Dek. Nah, di sini ada tanda panah ya. Pertama, itu garisnya yang di bawah. Nah, untuk yang sebelah kanan itu adalah bilangan bulat positif. Dan yang sebelah kiri itu adalah bilangan bulat negatif. Dan yang di tengah-tengah itu adalah 0. Nah, tanda panah pada bilangan bulat positif yang di bawah yang warna hitam itu berarti dia menandakan seterusnya. Jadi tidak hanya berhenti di 5 ya. Itu sampai 1000, 100.000. Asal dia masih termasuk bilangan bulat positif, maka masih termasuk ke dalam garis bilangan. Tapi kan di sini kalau Mbak gambarin semua nggak muat, begitu juga yang bilangan bulat negatif. Semakin ke kanan, maka dia akan semakin besar. Kalau semakin ke kiri, maka dia akan semakin kecil. Ya, sebagai contoh, bagaimana cara menuliskan bilangan 5, negatif 5, negatif 9, 1, negatif 7, dan negatif 8 pada garis bilangan. Jadi ada langkah-langkahnya. Oke, kita cek dulu langkah-langkahnya. Langkah 1.
Buatlah garis bilangan dan tulislah 0 di tengah-tengah garis bilangan seperti gambar berikut. Jadi udah Mbak siapin nih gambarnya. Oke, ini garis bilangan. Ingat, kalau dia jarak setiap titiknya itu harus sama. Jadi dan dia nanti harus berurutan ya. Nah, intinya itu jarak setiap titiknya harus sama. Nggak boleh kalau misalnya dia ada yang panjang, ada yang pendek, nggak boleh. Jadi harus sama. Langkah kedua itu adalah tulislah bilangan positif di sebelah kanan 0 dan bilangan negatif di sebelah kiri 0. Seperti ini. Nah, oke. Nah, jadi yang sebelah kiri itu negatif, itu mulai dari negatif 1 berurutan dan jarak titiknya sama ya, itu harus wajib. Nah, untuk yang sebelah kanan itu dia bilangan bulat positif. Ingat, jangan lupa buat tanda panah di ujung-ujungnya. Itu berarti dia akan seterusnya. Selanjutnya, langkah ketiga itu adalah letakkan bilangan 5, negatif 9. Ini kan soal kita tadi nih. Nah, sekarang kita tinggal dimasukin aja nih titik-titiknya. Negatif 9, negatif 8, negatif 7, negatif 5, 1, dan oke. Selanjutnya, kita akan mengurutkan bilangan bulat. Nah, tadi kan Mbak bilang nih, kalau misalnya dia semakin ke kanan, dia akan semakin besar. Kemudian kalau ke kiri, dia semakin kecil. Nah, untuk mengurutkan bilangan ini, Mbak mencontohkan satu hal aja. Tentukan bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6. Ini salah satu contoh aja ya. Nah, di sini. Oke, kalau misalnya kita nggak pakai garis bilangan, itu juga bisa. Tapi lebih bagus lagi kalau misalnya kalian coba pakai garis bilangan terlebih dahulu. Nah, dia bilang, yang lebih dari negatif 4 berarti ke arah kanan. Karena dia akan menjadi semakin besar. Kalau misalnya kita tanya lebih kecil lagi, berarti ke sebelah kiri dari negatif 4. Kemudian ditanya kurang dari 6. Berarti ke sebelah kiri. Penyelesaiannya berarti di antara bilangan ini ada berapa aja nih? Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. 4 dan 5 ya. Oke, untuk contoh selanjutnya tentang mengurutkan bilangan bulat, ini ada garis bilangan. Kalau tadi kita punya soal kita buat garis bilangan, sekarang kita punya garis bilangan. Mbak mau tahu nih, kalau misalnya 53 itu terletak di sebelah kiri dari 55 ya. Ini random aja nih Mbak ambil. 54 itu berarti lebih besar dari 53. Nah, 56 juga lebih besar dari 54. Nah, berarti untuk mengurutkan bilangan ini bisa secara dua bilangan. Kalau tadi kan banyak nih. Ini dua bilangan aja yang saling berdekatan. Untuk mengurutkan bilangan ini kita punya lambangnya, Dek, dalam matematika. Jadi ada dua lambang. Ini untuk yang pertama ya, itu dibaca besar dari atau lebih besar dari juga boleh. Nah, untuk yang di bawah itu kecil dari atau dibaca kecil dari atau lebih kecil dari juga boleh. Selanjutnya, untuk mengurutkan bilangan bulat, masih ada contoh lagi nih. Kalau tadi kita kenalan sama lambangnya, sekarang kita baca lambangnya. Oke, 3 ya, kecil dari 4. Jadi kita harus ingat, cara membacanya itu dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri ya. Berarti dari 3 ke 4. Nah, 3 lebih kecil dari 4. Atau kalau adik-adik mau nyebutnya 3 kecil dari 4 saja juga boleh. Selanjutnya di sini ada 8 dengan 7. Nah, ini tanda apa? Tanda besar dari. Berarti dia disebut dengan 8 lebih besar dari 7. Oke, masih tentang mengurutkan bilangan bulat. Kalau tadi misalnya kita yang pertama pakai garis bilangan, yang kedua tadi kita pakai garis bilangan juga, terus yang ketiga tadi kita pakai lambang untuk membandingkannya. Sekarang ada banyak bilangan yang harus diurutkan, tapi Mbak minta pakai lambang aja.
Karena dia bilang dari yang terkecil, siapa yang terkecil di sini? Yang terkecil di sini negatif 14 ya. Oke, dari negatif 14 itu kecil dari di bawah negatif 14 ada siapa? Ada negatif 9. Selanjutnya itu negatif 3, kemudian negatif 1, 0 ya. Jadi tinggal diurutin aja, kalau ini pasti adik-adik bisa semua, Mbak yakin. Nah, 2 dan kemudian 5. Jadi urutannya itu adalah negatif 14, negatif 5, negatif 9 maksud Mbak, negatif 3, negatif 1, 0, 2, dan 5. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Tapi karena banyak nih ya, ada apa aja sih? Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan campuran. Campuran ini berarti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dicampur ya. Nah, tapi hari ini kita akan belajar dua aja dulu, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Kalau di kelas-kelas sebelumnya, ya kelas 5 dan kelas 4, kalian udah belajar penjumlahan dan pengurangan. Nah, tapi di sini kita akan belajar dengan bilangan bulatnya. Mbak akan menjelaskan secara ringkas saja di sini, nanti akan kita bahas lebih jelasnya di kelas. Oke, penjumlahan ini dia punya sifat-sifatnya, Dek. Jadi sifat yang pertama itu adalah sifat komutatif namanya, ya. Komutatif itu apa? Pertukaran, berarti ditukar-tukar aja. Ingat, ini sifat untuk operasi penjumlahan, di mana A tambah B itu sama saja dengan B tambah A. Contohnya yaitu 2 tambah 3 sama aja dong dengan 3 tambah 2. Ingat, ini hanya untuk penjumlahan ya. Dan selanjutnya kita masuk ke sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif apa? Pengkelompokan. Jadi dia berkelompok atau beregu ya. Jadi kalau misalnya dalam lambang matematikanya dia dilambangkan dengan tanda kurung. Yang itu berarti dia harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, penjumlahan ini selain pakai sifat tadi, kita bisa pakai garis bilangan. Gimana caranya? Ingat ya, kalau ke kanan dia akan semakin besar, kalau ke kiri dia akan semakin kecil. Nah, dengan menggunakan garis bilangan, berapakah hasil dari 4 tambah 5? Jadi di sini, nah ini udah Mbak buat. Yang pertama, kita mulai dari angka 4. Angka 4 itu adalah angka positif. Berarti dari 0 kita berjalan 4 langkah ke kanan. 0 ke 1, 1 langkah. 1 ke 2, 1 langkah. Hingga dia 4 langkah berarti di angka 4. Dan 5, karena dia ditambah 5 dan positif lagi, maka dia ke kanan. Berarti 4 tambah 5 adalah 9 gitu. Nah, untuk penjumlahannya, ini misalnya ada contoh kalau tadi kita pakai garis bilangan, Mbak di sini memisalkan ada 2 permisalan. Untuk yang kedua, Mbak akan bahas di kelas. Nah, untuk penjumlahan yang ini, negatif 5 ditambah 6 sama dengan 1. Jadi, kalian boleh membayangkan ini soal. Nah, kayak gini. Misalnya, kalian membeli permen atau jajan atau apapun itu ya, misalnya dengan harga 5.000. Jadi, negatif 5 itu adalah uang yang harus kalian bayar. Atau bisa disebut hutang lah ya, dan membayar dengan uang 6.000. Maka kembalian yang akan kamu dapatkan yaitu 1.000, kayak gitu. Jadi misalnya adik-adik punya hutang 5.000, terus dibayar 6.000, hutangnya habis, apa dapat kembalian? Nah, kayak gitu misalnya. Oke, lanjut ke pengurangan. Nah, jadi mengurangkan B dari A ini misal aja ya, sama artinya dengan menambahkan lawan B. Siapa lawan B? Lawan B itu adalah negatif B dengan A. Jadi dia seperti ini. A dikurang B, misalnya 2 kurang 3 itu sama saja dengan 2 ditambah dengan negatif 3 ya. Selanjutnya untuk contoh pengurangan, dengan menggunakan garis bilangan, sama kayak tadi. Kalau misalnya di
penjumlahan kita bisa pakai garis bilangan, maka di pengurangan ini kita juga bisa pakai garis bilangan. Dengan menggunakan garis bilangan, berapakah hasil dari 7 kurang 3? Nah, kayak gini. Kita mulai dari sebelah kiri dulu. Nah, 7 langkah ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena dia positif. Nah, 7 dikurang 3. Dikurang 3 berarti dia ke arah kiri karena dia bilangan negatif ya, Dek ya. Nah, seperti ini dan hasilnya menjadi 4. Selanjutnya, pengurangan kita punya contoh lagi, tapi di sini kita nggak pakai garis bilangan. Mbak yakin kalian udah mahir untuk mengurang-urangkan ya, tapi belum terbiasa dengan bilangan bulat negatif. Nah, 9 dikurang 13 sama dengan 9 ditambah negatif 13. Jadi sama kayak tadi ya. Sama kayak tadi, kalau misalnya kalian punya uang 9.000 terus kalian jajan 13.000, uangnya kurang apa dapat kembalian? Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya 8 kurang 5 ini biasa nih, 8 kurang 5 itu ada 3, sama dengan 3, tapi boleh kalian misalkan seperti tadi. Dan yang terakhir ini soal nomor 3 sama seperti soal nomor 1. 2 dikurang 4 sama dengan 2 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 2. Oke, untuk hari ini kita akan membahas sampai sini dulu. Nah, untuk video selanjutnya Mbak akan membahas tentang perkalian, pembagian, dan operasi campuran. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan tentang materi ini, boleh nanti di kelas ditanyakan ke Mbak. Oke, Mbak akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.